Ya, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Ibu Frida selaku dosen dari mata kuliah metode kuantitatif. Izin Ibu untuk di malam hari ini eh, saya akan mempresentasikan ya, sebuah materi yang berjudul pengaruh keadaan tempat lingkungan kerja dan pemakaian peralatan kerja terhadap penyebab keselamatan kerja pada PT Jaya Kencana. Sebelum mulai materinya, saya izin memperkenalkan dari anggota ataupun rekan-rekan saya ataupun teman saya, karena di sini terdiri dari 4 orang. Ya, kami ataupun saya dari kelompok 6. Yang pertama ada Adi Rahmawan, yang kedua ada Arif Alianto, yang ketiga ada dengan Muhammad Pramana Putra atau dengan saya sendiri, yang keempat ada Nana Sriana. Ya, oke. Masuk ke latar belakang masalah. Ya, karyawan sebagai sumber daya yang paling berharga dan dominan di setiap perusahaan merupakan salah satu faktor internal perusahaan yang berperan penting menghasilkan suatu kinerja yang berkualitas. Kinerja karyawan yang baik dapat memberikan dampak yang positif untuk perusahaan secara keseluruhan. Salah satunya adalah peningkatan penyelesaian tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Ya. Tujuan penelitian, ya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kesehatan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Jaya Kencana. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh keselamatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Jaya Kencana. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Jaya Kencana. Itu adalah tujuan dari penelitian ini. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan di sini mengenai uji korelasi parsial, yang dimana sebelum kita melakukan uji korelasi parsial, yang pastinya kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, dan juga pasti kita siapkan datanya terlebih dahulu. Dan kebetulan datanya sudah saya siapkan di sini ada di Excel. Ya, di sini ada X1, X2, dan juga Y. Ada keadaan lingkungan kerja, pemakaian peralatan kerja, dan juga penyebab keselamatan kerja. Selanjutnya, datanya kita copy paste ataupun kita copy. Ya, kita copy. Langsung masuk lagi ke SPSS-nya. Kita paste. Ya, setelah kita paste, kita ke variable view. Kita ke variable view. Di sini namanya ataupun name-nya kita ganti menjadi X1, X2, dan juga Y. Lalu untuk desimalnya kita bikin 0 semuanya. Dan labelnya kita kasih nama yang sudah ada seperti yang ada di Excel tadi. Untuk namanya. Ada keadaan lingkungan kerja. Ada keadaan lingkungan kerja. Ada pemakaian peralatan kerja. Ada penyebab keselamatan kerja. Nah, setelah nama kita ganti, desimal kita nolkan, dan label juga sudah kita kasih nama, kita balik ke data view, kita klik analyze, selanjutnya kita klik correlate, ya. Setelah itu nanti akan muncul ada bivariate. Ya, kita klik bivariate-nya. Setelah itu, setelah muncul seperti ini, ya, kita pindahkan datanya ke variabel, bisa kita pindahkan secara langsung ataupun bisa juga seperti ini satu persatu.
Ya, setelah data yang sudah dipindahkan semua, tinggal kita klik OK saja. Lalu di sini sudah muncul hasil dari uji korelasi parsial. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial uji validitas. Uji validitas adalah uji yang berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Oke, sini kita sudah menyiapkan data variabelnya yang akan diukur, yaitu data X, data X1, X2, dan Y. Pertama-tama kita akan mencoba menghitung yang data X1-nya. Lalu kita klik analyze, terus kita klik di correlation, terus bivariate. Di sini kita pilih yang X1-nya terlebih dahulu. X1, semuanya dengan X totalnya. Setelah itu, di sini kolomnya centang semua, dan tes signifikannya kita pilih to type, terus klik OK, dan di sini muncul hasilnya. Untuk melihat data ini valid atau tidaknya, yaitu kita melihat person correlation-nya. Di sini N kita berjumlah 30, berarti kita lihat dari R tabelnya terlebih dahulu. Untuk R tabel 5% dengan jumlah N 30, yaitu batas minimal R-nya yaitu 0,3494. Jadi kalau nilainya di atas 0,3494 dikatakan valid. Di sini X1-nya di atas 0,394 yaitu 0,737, di sini 0,795, di sini 0,748, di sini 0,709, di sini 0,472, di sini 1. Jadi person korelasinya semuanya di atas 0,349. Lalu setelah itu kita lihat dari nilai signifikannya. Nilai signifikannya harus di bawah 0,05%. Karena kita tadi memilih tabel yang di kolom 0,05%. Kita lihat di sini signifikan X1.1-nya 0,00, X1.2-nya juga 0,00, X1.3-nya 0,000, dan seterusnya semuanya 0, semuanya di bawah 0,05. Jadi data X1-nya yaitu valid. Bisa dikatakan valid. Kemudian kita menghitung yang X2-nya. Kita klik lagi analyze, pilih correlation. Kita kembalikan dulu. Kita pilih semua X1, X2-nya dulu. Kita pilih semua X2-nya. Settingannya masih sama dengan yang tadi. Lalu kita langsung klik OK. Kita lihat person korelasinya di sini X2.1-nya 0,831, X2.2-nya 0,823, X2.3-nya 0,708, X2.4-nya 0,721, X2-nya yaitu 1. Oke, jadi data ini bisa dikatakan valid. Namun kita harus lihat nilai signifikannya lagi. Kita lihat yang X2.1-nya 0,00, X2-nya juga sama, X2
X3-nya juga sama, X2.4-nya juga sama. Jadi nilai ini adalah valid karena nilai signifikannya masih di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Oke, kita lanjut menghitung validitas yang Y. Lanjut, kita klik analyze lagi, kita correlation, terus bivariate, terus kita pilih variabel Y-nya semua. Untuk settingannya masih tetap sama, lalu kita klik OK. Dan di sini hasilnya untuk Y1 0,792 masih di atas 0,349 dan Y2-nya 0,804, terus Y3-nya 0,788, Y4-nya 0,740, yang Y5-nya 0,645, terus yang Y nilainya 1. Jadi data ini bisa dikatakan valid karena masih di atas 0, di atas R tabel 0,3494 yang ini ya 0,3494. Lalu kita lihat lagi yang nilai signifikannya harus di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Di sini Y1 0,000, Y2-nya sama, Y3 sama, Y4 sama, Y5 sama. Semuanya masih di bawah 0,05 atau di bawah 5%. Jadi data ini bisa dikatakan valid. Data Y ini valid juga. Oke, setelah kita melakukan uji validitas, selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Dasar pengambilan uji reliabilitas Cronbach's alpha menurut Wiratna Sujerweni, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6. Nah, kita di sini langsung saja mengukur Cronbach's alpha-nya. Pertama kita analyze, kita pilih scale, terus kita pilih reliability analyze. Di sini kita pilih semua kecuali X1 total, X2 total, dan Y2 total. Sini kita sudah pindahkan semua ke sisi kanan. Sini kita tidak perlu menyeting apa-apa. Lalu kita klik OK. Setelah klik OK, kita lihat hasilnya dari nilai Cronbach's alpha-nya yaitu 0,787. Jadi uji reliabilitas ini bisa dikatakan reliable karena hasil nilai Cronbach's alpha-nya di atas 0,6. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai determinasi simultan. Pertama-tama kita pindahkan dulu datanya yang sudah ada di Excel. Nah, untuk datanya, kita ambil jumlah data saja dari variabel X1 yaitu lingkungan kerja, variabel X2 yaitu peralatan kerja, dari variabel Y untuk keselamatan kerja. Oke, kalau sudah, analyze, lalu regression, kita pilih yang linear.
Untuk dependennya, kita masukkan variabel Y atau keselamatan kerja. Lalu independennya kita masukkan variabel X1 dan X2, lingkungan kerja dan peralatan kerja. Lalu klik statistik, kita contreng yang model fit, estimates, dan R square change. Continue, klik OK. Nah, sini udah jadi tabelnya, model summary, ANOVA, dan koefisien. Sebelum itu kita cari T-tabelnya dulu. Nah, untuk perhitungannya, dari T-tabel sendiri, seperti ini, yang sudah saya hitung. Hasilnya 0,025 dibagi 27, di mana menurut T-tabel 0,025 dan 27, yaitu T-tabelnya 2,05183 atau dibulatkan jadi 2,052. Jadi, hipotesis 1, T hitung lebih besar dibanding T-tabel, yaitu 4,492 lebih besar dari 2,052. Yang artinya HO ditolak. Maka variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap keselamatan kerja. Dan untuk variabel peralatan kerja lebih kecil, yaitu min 0,206, lebih kecil dari 2,052, yang artinya HO diterima atau tidak berpengaruh signifikan terhadap keselamatan kerja. Lalu untuk uji F-nya, menyatakan bahwa nilai F hitung sebesar 10.128 dari 2,052, yang artinya HO ditolak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat tabel untuk regresi linear berganda. Pertama-tama, kita siapkan dulu terlebih dahulu datanya. Di sini saya punya data dari X1, X2, dan Y1. Kemudian, data dari ketiga data tersebut kita copy, lalu kita paste ke SPSS. Lalu kita pindahkan ke file SPSS. Nah, di sini untuk datanya udah ada variabel 1, variabel 2, dan variabel 4. Kita ke variabel view dulu. Nah, di sini ada beberapa data yang akan kita ubah. Variabel 1 kita ganti dengan X1, variabel 2-nya kita ganti dengan X2, dan variabel 4-nya kita ganti dengan Y1. Untuk keterangan pada label, kita ubah yaitu dari X1 kita isi dengan keadaan lingkungan kerja. Untuk pada label ini opsional tergantung dari data kalian masing-masing ya. Jika sudah seperti ini, langsung kita ke data view lagi. Lanjut, kita klik analis. Untuk regresi linear berganda ini, pertama-tama kita klik analis, lalu pilih regression. Setelah pilih regression, kita klik linear. Kita pilih linear. Nah, untuk dependent ini, kita isi dengan data dari Y1. Sedangkan data dari Y1 itu adalah penyebab keselamatan kerja, kita masukkan ke dependent. Sedangkan keadaan lingkungan dan pemakaian peralatan kerjanya, kita masukkan ke independent. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul datanya, di mana ada variabel enter yang berisi pemakaian peralatan kerja, yaitu dependent variabelnya penyebab keselamatan kerja. Nah, untuk di modal summary-nya ini, bagian R square-nya yaitu 4,29, di mana pemakaian peralatan kerja dan keadaan lingkungan kerja. Untuk di ANOVA-nya, yaitu dependent variabelnya keselamatan kerja dan prediktornya pemakaian peralatan kerja dan keadaan lingkungan, yaitu di mana sig-nya itu harus kurang dari 0,5. Dan
Koefisiensinya di sini berisi tentang model keadaan lingkungan kerja dan pemakaian peralatan kerja.